Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Satu lagi nih guys, film intrik politik yang tak kalah seru buat ditonton. Judulnya Kafan, film berbahasa Tamil yang dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh Vijay Sethupathi dan Madonna. Menceritakan tentang kelakuan bos TV sesat dan politisi busuk yang beraliansi dalam menggapai tujuan mereka. Yang mana dalam prakteknya mereka memutarbalikkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tapi jangan salah, sebesar apapun usaha mereka, yang namanya kebenaran tidak akan pernah bisa diinjak-injak dengan mudah. Gimana ceritanya? Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita hantam ke plotnya. Fresh young talents. Cerita dibuka dengan sekelompok mahasiswa Institut Perfilman dan Pertelevisian yang tengah membuat film pendek untuk tugas akhir mereka. Yang dalam hal ini, Tilak sebagai aktor diomelin Malar, sang sutradara yang juga pacar Tilak karena aktingnya sangat kaku. Orang tinggal peluk doang, no mesum, masa nggak bisa? Anggap aja dia boneka kayu, ujar Malar. Action! Ternyata boneka kayunya malah nyosor. Alhasil Tilak pun terbawa suasana yang membuat Malar langsung mengamuk. Dan ternyata hanya mimpi. Tapi bukan sekedar mimpi doang guys. Kejadian itu benar-benar terjadi beberapa tahun silam yang menyebabkan Tilak putus dengan Malar. Dan Tilak selalu dihantui oleh mimpi buruk tersebut. Hari ini adalah hari pertama Tilak bekerja di Zenwan TV. Yang mana di depan gedung Zenwan sekarang ada massa yang sedang berdemo. Mereka simpatisan partai yang diketuai oleh Diran. Dari kelakuannya kita bisa nilai lah guys gimana orangnya si Diran ini. Jadi sebelumnya Zenwan menyinggung Mahatma Gandhi di dalam acara bincang-bincang mereka. Semacam fitnahan gitulah. Nah, dimanfaatinlah oleh Diran untuk publisitas dengan alasan tak terima bapak bangsanya difitnah. Padahal aslinya Diran hanya ingin disorot doang untuk mendongkrak popularitasnya. Kalian CEO Zenwan TV yang cerdas tak rela salurannya dijadikan tempat numpang tenar. Dia pun membayar preman buat menyusup ke dalam pedemo untuk membuat rusuh. Yang mana aksi mereka itu dipergoki oleh Tilak. Tilak yang berpura-pura disuruh emaknya membeli sayur berhasil merekam aktivitas tersebut secara gamblang. Alih-alih mendapatkan sanjungan, nama Diran malah jelek di mata publik dan harus berurusan dengan polisi karena masanya dianggap telah membuat rusuh. Di sisi lain, kalian terlihat senang karena kejadian itu sekarang stasiun TV mereka akan menjadi pusat perhatian yang otomatis akan mengangkat rating mereka. Kembali ke Tilak yang baru tiba langsung diomelin oleh Pillai, editor senior di sana karena hari pertamanya kerja udah datang terlambat. Tapi Tilak mempunyai alasan yang tepat, bahkan dia sampai melihatkan rekaman tadi. Berhubung hasilnya lumayan bagus, Pillai mengambil video tersebut untuk dijadikan bahan berita. Nah, di sini Tilak kembali bertemu dengan Malar yang sudah duluan bekerja di Zenwan TV. Mereka pun sedikit teringat dengan kejadian beberapa tahun silam yang mana karena adegan di film itu mereka putus dan gak mau lagi bertemu satu sama lain. Bahkan Tilak sampai bersumpah tidak ingin lagi melihat Malar sekalipun di dalam mimpinya. Jadi kemakan omongan lah jatuhnya. Singkat waktu si bos pun tiba di ruangan meeting. Lalu mereka membahas program baru yaitu ajang pencarian bakat. Tapi menurut Tilak acara seperti itu kurang menarik karena sudah banyak acara-acara serupa.
Konten-konten di TV sekarang semuanya nyaris sama. Seharusnya kita membuat konten yang bisa membedakan kita dari channel-channel lain, ujar Tilak. Lalu si bos nantangin Tilak untuk membuktikannya dan memberikan waktu selama sebulan. Ketika kalian membahas kejadian pagi tadi, hasil rekaman Tilak dimuat ke dalam berita. Dia pun mendapatkan pujian dari si bos dan yang lain. Tapi Tilak heran kenapa bagian pentingnya dipotong, yakni penyebab pecahnya kerusuhan tersebut. Bukankah itu nggak adil, ujar Tilak. Tapi kata Pilai, manajemen yang akan memutuskan mana yang boleh tayang dan mana yang tidak boleh ditayangkan. எது யாரில் வரணும் எது யாரில் வரக்கூடாது வந்துட்டார் ஐடியா சொல்றேன். Singkat cerita, Malar mendapatkan kabar buruk bahwa temannya Kalpana masuk rumah sakit. Dia pun langsung OTW ke sana. Kata polisi, Kalpana mencoba bunuh diri dengan melompat dari atas genteng. Masuk akal banget kan? Terus mereka bilang gara-gara ada masalah dengan pacarnya, Abdul, yang membuat Abdul semakin emosi. Orang hubungan mereka baik-baik aja kok, lagi pula Kalpana juga seorang aktivis anti bunuh diri yang rasanya nggak mungkin Kalpana akan melakukan hal itu. Sementara itu Malar berhasil membujuk perawat untuk membawanya bertemu dengan Kalpana. Kata perawat ada yang nggak beres dalam kasus Kalpana karena di sekujur tubuhnya terdapat luka goresan. Dia menduga pasti ada yang ditutup-tutupi oleh polisi. Berhubung Kalpana dijaga oleh polisi, perawat menyuruh Malar berpura-pura menjadi dokter lalu membawa Kalpana keluar dari kamarnya dengan alasan mau dironsen. Ketika melihat kamera, Kalpana sedikit kesal. Dia mengira Malar benar-benar khawatir dengannya. Ternyata buat konten. Lalu Tilak membujuk Kalpana agar mau menceritakan apa sebenarnya yang terjadi karena polisi mencoba untuk menutup-nutupi kasus itu. Bukankah dengan bantuan media kita bisa membukanya ke publik, ujar Tilak. Akhirnya Kalpana pun mau buka suara. Jadi sebelumnya Kalpana dan teman-teman aktivisnya melakukan protes kepada Diran karena pabrik pestisida milik Diran mengakibatkan kerusakan ekologi di sebuah desa bernama Kamangudi. Limbah dari pabrik tersebut benar-benar mencemari lingkungan. Berkali-kali mereka melakukan protes tapi tidak digubris, yang ada mereka malah dihajar. Tak hanya itu, sekarang anak buah Diran semakin bertindak barbar. Mereka menculik para aktivis wanita lalu memperkosanya, yang mana Kalpana berhasil kabur dalam insiden tersebut dan harus mengalami luka-luka karena melompat dari mobil. Kesaksian Kalpana ditayangkan secara eksklusif di Zenwan TV dan berhasil menarik perhatian publik. இயற்கைக்கு கேடு விளைவிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு குளோபல் டிராகன் சகோதரர்கள் எத்தனையோ பேர். Diran yang emosi langsung menghubungi Zenwan TV. Dia marah-marah karena kasus kemarin aja belum kelar, sekarang datang lagi masalah baru. Kata kalian, santai bos, kan kami hanya menyampaikan berita. Lalu dia mengajak Diran ngopi bareng. Kalau masalah itu buat kalian gampang banget. Dengan satu jentikan jari, dia bisa membereskan semuanya. Bau-bau cuan pun terasa semakin dekat. Ashok. Yes, sir. Please explain. Singkat cerita, Mail Faganan, pemilik Mutamis TV, mantan bos Pilai, datang ke Zenwan untuk menjual hak siar film miliknya sebanyak 156 film. Kemudian kalian langsung menghargai semua film itu sebesar 30 juta rupiah. Awalnya Faganan cuma nyengir, tapi dia langsung emosi ketika kalian mengatakan harga segitu sudah lebih dari cukup buat sampah busuk seperti itu. Tak terima film-film Tamil dibilang sampah, Faganan langsung menceramahi kalian. Akhirnya Diran nongkrong bersama kalian. Dia pun langsung meluapkan kekesalannya. Apalagi pemilu sudah semakin dekat. Kata kalian gak usah khawatir karena semuanya bisa dia rubah. Kalian dan Ashok, kepala tim kreatifnya, menjelaskan betapa kuatnya kekuatan media. Contoh, Saddam Hussein dan negaranya hancur gara-gara propaganda media barat yang menggembar-gemborkan Saddam mempunyai nuklir yang akhirnya mereka menyerang Irak. Padahal aslinya mereka hanya mengincar minyak. Kalau masalah ini mah receh, ujar kalian. Lalu Zenwan TV menayangkan berita terbaru tentang kerusuhan kemarin yang menampilkan ada penyusup ke dalam pedemo. Lalu mereka menuduh lawan politik Diran lah yang mengutus preman tersebut. Dah beres satu masalah dan Diran terlihat senang. Menurut survei, elektabilitas Diran sekarang sedang berada di tong sampah. Untuk memperbaiki semua itu, Ashok menyarankan supaya Diran mengikuti skema proyek pencitraan yang telah mereka siapkan.
Ya, minimal 1 kali seminggu, program yang baik-baik tentang Diran akan mereka siarkan di Zenwan TV. Tanpa pikir panjang, Diran langsung bilang, "Deal, kalau masalah dana, jangan ditanya." Akhirnya mereka pun beraliansi. You gotta go. Singkat cerita, Laksmi, Biro Periklanan, ingin membuat acara bincang-bincang baru di Zenwan TV. Dia ingin hostnya yang muda. Lalu Pile merekomendasikan Tilak. Kemudian si bos memilih Diran untuk menjadi bintang tamu pertama di acara tersebut. Tilak sangat antusias dengan acara itu. Dia melakukan riset secara mendalam agar acaranya bisa berjalan dengan baik. Tilak langsung di makeover. Dan sebelum acaranya mulai, mereka melihat berita terbaru tentang Kalpana yang mana orang tuanya mengaku kalau Kalpana mengidap gangguan jiwa. Berikut dengan pernyataan dokter. Kata mereka, kesaksian yang disampaikan Kalpana tempo hari semuanya halu. Keren kan? Bahkan wajah Kalpana juga mereka ekspos. Ulah siapa lagi kalau bukan si Asyok. Tilak langsung emosi dan ingin menghajar Asyok. Udahlah anak orang dianiaya, difitnah, plus dipermalukan pula di depan publik. Beruntung Malar berhasil menahan Tilak. Malar sadar ada konspirasi politik di belakang semua itu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Karena mereka hanya orang biasa yang tidak memiliki kedudukan maupun nama besar. Bahkan menghajar Asyok sekalipun tidak akan merubah keadaan. Malar meminta Tilak untuk fokus dulu ke acaranya sekarang. Udah capek-capek riset, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Tilak sudah disiapkan oleh tim. Berikut dengan jawabannya juga sudah disiapkan untuk Diran. Let's record. Roll camera. Meskipun kesal, Tilak berusaha profesional hingga jeda iklan. Tapi dia tetap menyindir Diran yang orang awam sekalipun paham dengan maksudnya itu. What is this, Tilak? Him? Iya. Kemudian masuk panggilan dari Abdul yang sangat kecewa dengan Malar. Dari awal Abdul sudah memperingati Kalpana agar tidak percaya kepada media. Tapi karena melihat Tilak seperti orang yang berbudi luhur, dia pun luluh. Akhirnya Tilak makin merasa bersalah. Setelah jeda iklan, Tilak benar-benar menguliti Diran. Dia menceritakan semua riwayat hidup Diran. Diran memulai karirnya sebagai sopir di usia remaja dan berhasil menjadi bos serikat pekerja di usia 20-an. Yang mana setelah itu dia bergabung dengan partai politik. Nah, sejak menjadi politisi inilah harta kekayaannya meningkat secara pesat yang dia dapatkan dengan cara-cara yang tidak etis. Diran benar-benar kewalahan menghadapi Tilak, bahkan jurus ampuh seperti ngeles no jutsu pun tidak bisa menghentikan Tilak. Tilak juga membeberkan rekaman telepon saat Diran mengancam Abdul. Tapi sayang acaranya sudah terputus. Meski demikian, Tilak berhasil memancing kemarahan Diran, lalu merekam kejadian tersebut. Untuk memperbaiki kekacauan itu, si bos langsung turun tangan. Mereka memanipulasi closing acara itu dengan eksekusi yang sangat baik. Fix it, money. Match பண்ணு. அபாண்டமான பொய் குற்றச்சாட்டுகள். Tak terima suara dan gambarnya dipalsukan, si Tilak langsung mengamuk lalu baku hantam dengan Asyok. Si bos marah besar dan berdebat dengan Tilak. Tilak paham banget kalau mereka sedang berada di industri hiburan. Tapi dia tak terima kalian menggunakan cara-cara yang tidak beretika. Kata kalian bodoh amat, pokoknya channel ini harus menyajikan konten-konten yang sensasional demi rating. Bahkan jika orang tua dan teman-teman lu yang dibunuh orang sekalipun, kami tetap akan mengeksposnya buat breaking news, ujar kalian. Tilak langsung mendorong si bos ke jendela. Gimana kalau ente aja yang jadi bahan breaking news, kata Tilak. Yang ternyata hanya imajinasi Tilak. Dia pun langsung tersenyum yang membuat si bos emosi. Kata Tilak nggak usah ngomong karena dia tahu akan dipecat. Menurut Tilak, daripada bekerja dengan kalian, lebih baik dia bekerja mencuci piring di warkop. Kesal akan hal itu, kalian memasukkan Tilak dan orang-orang yang ikut dengannya ke daftar blacklist.
Akhirnya Tilak, Malar, dan keempat temannya resmi keluar dari Zenwan TV. Mereka mencoba melamar kerja ke sana kemari yang sesuai dengan bidang mereka, tapi zonk karena nama mereka sudah di blacklist. எதுக்கு இதை கட்டி வச்சிருக்காங்க டாக் வாழ்க்கையே அலங்கோலமா இருக்கு. Hingga mereka melihat poster lowongan kerja di Mutamis TV. Keesokan harinya pergilah mereka melamar ke Mutamis TV yang mana kantornya terlihat seperti rumah hantu. Dari mereka berenam hanya Jagan yang terpilih. Dia pun disuruh masuk ke sebuah ruangan yang dikira Jagan mau diinterview. Ternyata lowongan itu untuk mengisi acara jualan obat kuat. Makanya Jagan yang terpilih karena badannya kurus kecil. Tak lama kemudian nongol si bos Mail Vaganan. Tilak langsung memohon agar mereka diterima bekerja di tempat tersebut. Dan Vaganan menyuruh mereka jualan obat yang mana nanti mereka akan dapat persenan. Masa karyawan profesional di bidang media disuruh jualan obat? Lagi pula sayang tuh lisensi TV-nya cuma dipakai buat jualan obat, ujar Tilak. Vaganan bukannya nggak mau menerima mereka, tapi kondisi perusahaannya sekarang sangat memprihatinkan. Mati segan, hidup tak mau. Boro-boro buat gaji mereka, orang listrik di kantor aja harus hemat-hemat. Paham akan hal itu, Tilak meminta satu ruangan yang bisa mereka pakai untuk menuangkan ide-ide kreatif mereka. Mendengar mereka dipecat dan di blacklist oleh Zenwan TV, Vaganan bersedia menampung mereka. Tapi tetap aja yang namanya gaji jangan terlalu diharapkan. Dan akhirnya mereka pun bekerja di Mutamis TV. Mereka langsung merombak bangunan tersebut. Barang-barang bekas yang tadinya menjadi sampah disulap menjadi barang seni dan berguna. Rupanya pria tua yang mereka temui malam itu komisaris polisi yang sedang menyamar untuk menangkap pelaku penyeludupan kayu ilegal. Malar pun mendapatkan ide untuk membuat konten penyamaran seperti yang dilakukan oleh komisaris. Dan ketika dia berdiskusi dengan si bos, Tilak terlihat fokus dengan video Diran kemarin. Lalu si bos pun kepo. Sebenarnya mereka ingin menyerang Diran dengan video tersebut, tapi sudah pasti tersandung masalah hukum. Kata si bos, gas lah. Kalau masalah hukum, biar dia yang tangani. Gak mungkin kan mereka menyajikan video itu doang, harus jelas sebab akibatnya. Lalu keesokan harinya, Tilak dan Jagan pergi bersama Abdul ke desa Kamangudi untuk meliput situasi di sana. Kondisi penduduk desa cukup memprihatinkan. Tempat yang dulunya indah dan alami menjadi rusak semenjak adanya pabrik tersebut. Bahkan air sumur warga ikut tercemar karena limbah pabrik. Penduduk desa terpecah menjadi dua kubu karena mendapatkan cuan dari Diran. Dan tak butuh waktu lama, security pabrik dan polisi tiba di sana untuk membubarkan mereka. Katanya nggak boleh meliput di area tersebut. Ujung-ujungnya penduduk desa yang geram meluapkan kekesalannya kepada security pabrik. Melihat berita itu, Diran langsung ngancam Vaganan, tapi dia malah diolok-olok Vaganan. Lalu kalian memperingati Vaganan untuk tidak menayangkan video yang direkam oleh Tilak di studio Zenwan. Jika ditayangkan, kalian mengancam akan melapor ke polisi atas pencemaran nama baik. Tapi ancaman kalian hanya dianggap lelucon. Mutamis TV tetap menayangkan video tersebut. Mereka membongkar kong kali kong yang dilakukan oleh bos Zenwan TV dan Diran. Nggak ada salahnya jika sebuah media memihak ke salah satu politisi. Tapi jangan menutupi kebenaran juga kan dengan menyanjung-nyanjung Diran yang sebenarnya seorang bajingan. Untuk membuktikan hal itu, mereka mendatangkan Kalpana dan Abdul yang menjadi salah satu atau salah dua korban kebrutalan Diran karena memprotes pabrik miliknya. Bahkan Kalpana sekarang menderita gangguan saraf karena diresepkan obat yang salah oleh dokter. Meski demikian, mereka tidak menyerah. Kelompok aktivis sudah mengirimkan sampel air di desa ke laboratorium UNESCO yang hasilnya akan segera keluar. Melihat acara itu, si Diran kebakaran jenggot lalu ingin menghabisi mereka. Tapi dilarang keras oleh kalian karena sebentar lagi akan ada pemilu. Kalian berjanji akan segera menangani masalah tersebut. Beralih ke Mutamis TV yang akhirnya para staf mendapatkan gaji mereka. Usaha keras mereka tak sia-sia dan si bos sangat berterima kasih kepada mereka. Channel yang dulunya dianggap lelucon sekarang menjadi channel yang berkualitas.
Singkat waktu, pagi pun tiba. Tilak ditelepon Bavana GM Zen One TV untuk mengajak Tilak kembali merapat ke Zen One. Dia ditawari gaji yang cukup besar. Si Tilak malah nawari Bavana kerja di Mutamis TV untuk menjadi pembantu. Rupanya Malar juga diajak kembali ke Zen One TV. Sesampainya di dalam, ternyata Jagan, Santi, dan Arti kembali lagi ke Zen One. Sementara Raghav tetap di sana yang katanya nggak disuruh balik oleh Zen One TV. Jagan mengaku tidak bisa menolak jabatan baru dan gaji tinggi yang ditawari oleh Zen One. 300 rupees. Anggadikma. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di kantor distrik Tiruvallur yang mengakibatkan 5 orang tewas. Dari rekaman CCTV, polisi mencurigai Abdul dan kedua temannya pelaku pengeboman tersebut. Tilak langsung menghubungi Abdul yang membuat dia kaget. Abdul mengaku tadi dia memang datang ke sana, tapi bukan bawa bom. Lalu Tilak menyuruh Abdul pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan kalau dia tidak terlibat. Di sisi lain, Diran sangat senang serta kagum kepada kalian karena kreativitasnya sangat luar biasa. Tak hanya itu, bahkan kalian sudah mempunyai skrip untuk cerita selanjutnya. Mereka menyiapkan saksi yang menyatakan Abdul seorang teroris. Dan memasang kamera di kantor polisi di mana Abdul akan menyerahkan diri. Abdul yang baru tiba langsung ditembak polisi yang membuat dia langsung kabur ke area hutan. Di sisi lain, Tilak heran melihat tayangan CCTV di kantor polisi bisa menangkap suara tembakan. Kemudian Tilak dan Malar pergi mencari Abdul yang mana mereka terjebak kemacetan karena jalan diblokir oleh polisi. Di sini teman Abdul tiba-tiba nongol untuk memberitahukan lokasi Abdul. Ashok yang melihatnya langsung mengikuti Tilak. Abdul, kenapa? Lalu Ashok memberitahu polisi di mana posisi Abdul. Dia juga mendapatkan rekaman ketika Tilak membantu Abdul yang akhirnya digoreng lagi tuh berita oleh Zen One TV. Kata mereka, Tilak dan Malar dari Mutamis TV telah membantu kelompok teroris melarikan diri. Abdul membuat kesaksian bahwa dia tidak tahu menau tentang ledakan itu. Dia memang datang ke sana tapi untuk menyerahkan berkas-berkas hasil laporan dari laboratorium untuk diserahkan ke kolektor yang katanya ingin membantu mereka. Tapi berkas itu malah dirampas oleh anggota Diran. Abdul sangat mencintai negaranya. Abdul benar-benar kecewa. Kenapa saat umat Islam membantu korban banjir di Chennai tak ada satupun media yang meliput. Tapi ketika dia melawan politisi, langsung difitnah sebagai teroris yang dikait-kaitkan dengan keyakinan yang dia anut. Bukankah kalian teroris yang sebenarnya, ujar Abdul. Tiba-tiba nongol polisi. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka hingga akhirnya mobil yang dikendarai Malar terguling. Abdul, Malar, dan Tilak berhasil kabur, tapi mereka terpisah. Lalu Tilak mengikuti sinyal mic yang masih terpasang di Abdul. Abdul yang ingin nyebrang jalan tak sengaja diseruduk oleh Ashok. Kemudian Tilak merekamnya dari kejauhan. Dan Zen One TV kembali menayangkan breaking news yang katanya Ashok diculik oleh Abdul. இது தொடர்பாக காவல்துறை ஆணையர் நமது நிருபர் ஜென் தொலைக்காட்சியின் சிறப்பு புலனாய்வு நம் நிருபர் அசோக் கொடூரமான முறையில் தாக்கப்பட்டார். Lalu di update berikutnya mereka menayangkan bahwa polisi berhasil menyergap kelompok Abdul yang tengah menyandra Ashok. Dengan semua ini sudah pasti rating Zen One TV meroket karena hanya mereka yang menayangkan kejadian itu. Tapi jangan senang dulu bos, karena Tilak yang baru tiba mendapatkan rekaman kejadian yang sebenarnya. Yang ternyata penculikan itu dimanipulasi oleh Ashok dan polisi. Rupanya si Raghav mata-mata kalian di Mutamis TV. Dia pun langsung melapor ke kalian yang membuat kalian langsung panik. Kalian langsung menghubungi Vaganan. Dia ingin membeli Mutamis TV seharga 500 juta rupiah. Yang penting video itu jangan diutak-atik. Nilai channel lu aja 10M. Kalau gue tayang ini video, pasti channel lu tutup, kata Vaganan. Kemudian kalian menawar 1M berikut dengan propertinya.
Mendengar uang sebanyak itu, Vaganan langsung bilang ya udah. Dia pun langsung mengunci ruangan editing. பட்ட கஷ்டம் வீணா போயிடுச்சு. Dikira Tilak beneran, rupanya si bos hanya pura-pura karena dia tahu ada mata-mata kalian di tempat mereka. Lalu Tilak dan si bos bersiap-siap untuk menjebak kalian. Gara-gara berita yang disiarkan oleh Zenwan TV, Mutamis TV diblokir oleh pemerintah karena dianggap telah membantu teroris. Tak lama kemudian kalian tiba di sana. Dia langsung menyuruh anggotanya untuk menjaga ruangan editing. Karena tidak percaya satu sama lain, kalian ingin HP mereka disingkirkan terlebih dahulu. Have signed the agreement. Alih-alih menandatangani surat tersebut, Vaganan ternyata mengolok-olok kalian. Lu kirim satu domba hitam ke sini, tapi kami mengirim segerombolan domba ke tempat lu, ujar Tilak. Rupanya Jagan, Santi, dan Arti disuruh Tilak menyusup ke Zenwan TV, termasuk Pilai mantan anggota Vaganan. Malar yang masuk ke ruangan editing lewat plafon langsung mengirimkan file rekaman itu kepada Jagan. Lalu mereka membajak Zenwan TV. Pilai bertugas di ruangan produksi. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Jagan mengambil alih master control room. Sementara Santi mengunci Bavana di ruangannya. Rupanya Abdul pingsan karena luka yang dideritanya. Ashok yang melapor disuruh kalian untuk mengembangkan cerita Abdul agar Zenwan TV bisa memecahkan rekor rating yang sekarang sedang berada 90% dari total penonton. Yang mana percakapan mereka itu masih terekam jelas oleh Mick Abdul. Lalu mereka memanipulasi kasus itu dengan Inspektur Bala yang posisinya tak jauh dari sana. Bahkan Diran sempat datang ke sana. உங்களுக்கு எங்க பாஸோட gift சார். உடனே கிளம்பணும். வாங்க சார். சார் மொத வாங்க சார். அதோ வந்துருவோம். டைம்ல ஷாக்கே. Benar-benar kreatif kan mereka? Abdul yang pingsan aja dibuat seolah-olah sedang bersantai yang pistolnya ditempelin pakai double tip. Bahkan Ashok ditonjok agar perannya terlihat meyakinkan. Abdul please. Hell with the passport. Di sisi lain, Bavana berhasil memutus siaran tersebut. Meski demikian, tayangan tadi sudah lebih dari cukup untuk menangkap kalian dan Diran. Kemudian Tilak melanjutkan cerita tadi yang mana dia ikutan nimbrung sebelum Bala menghabisi Abdul. Dan mereka pun baku hantam. Agar skenario kalian terlihat berjalan dengan baik, Tilak menyuruh kameramen Zenwan merekam Abdul seolah-olah dia sudah meninggal. Kemudian hasil rekaman itu diedit Tilak sebelum diserahkan ke Zenwan TV. Mendengar hal itu kalian langsung mengamuk. Bodoh-bodohin orang dia mau, tapi kalau dia yang dibodohin nggak terima. Kalian masih pede bisa lolos dari jeratan hukum karena nggak ada bukti kuat untuk melawannya. Lalu dia akan menjadikan Ashok sebagai kambing hitam. Diran yang baru tiba langsung ngamuk. Dia mengakui semuanya lalu nantangin bisa nggak polisi menangkap mereka berdua karena Tilak tidak mempunyai bukti kuat. Ternyata komisaris polisi yang sedang menyamar sudah ada di sana dari tadi. Dan pernyataan mereka sudah direkam menggunakan pulpen ajaib. Rupanya setelah baku hantam, Tilak menelpon komisaris. Supaya kedua rubah licik itu tidak bisa lagi berkilah, Tilak meminta komisaris untuk menyamar sebagai karyawan Mutamis TV. Dan akhirnya mereka berdua pun ditangkap. Lalu film pun selesai. Inilah sisi lain dari media jika jatuh ke tangan orang-orang yang tamak. Kalau masalah dunia tipu-tipu, kita semua pasti sudah paham lah ya. Oke guys, terima kasih banyak sudah mampir. Agar kami tidak siun, jangan lupa like, komen, dan subrek jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.